Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita kembali lagi datang memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu menunaikan salat berjamaah. Dan sekaligus kita lanjutkan dengan melaksanakan salah satu perintah Allah yang lain, yaitu talabul ilm atau belajar agama. Mudah-mudahan kita semua insya-Allah senantiasa diberikan keistiqomahan sehingga kita masih tetap berada di jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari bersama-sama kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada malam ini kita akan lanjutkan kembali kajian tafsir, dan kali ini kita masih membahas tafsir basmalah atau tafsir Bismillahirrahmanirrahim, dan kita masih berada di huruf yang kedua dari Bismillahirrahmanirrahim, yaitu huruf sin. Dan dari huruf sin ini kita sedang membahas gigi yang ketiga dari huruf sin itu, yang menggambarkan bahwa perjalanan manusia itu setelah ia melalui alam ruh, kemudian alam rahim, maka masuklah dia ke alam dunia. Dan di alam dunia inilah sebagai penentu nantinya bagaimana kehidupan selanjutnya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah memulai kehidupan dunia ketika kita dilahirkan. Dan ada satu hal yang perlu kita perkuat lagi bahasannya, di mana sebab utama sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, yang menyebabkan kita ini ketika lahir itu karena kita ditekan, ya, bahkan ditusuk, ya, atau disakiti oleh setan. Itu bahasa umumnya, kita disakiti, makanya wajar kita menangis. Dan saya juga sudah sampaikan bahwa adanya perlakuan syaitan ini, adanya perlakuan syaitan ketika kita masih dalam kondisi tidak ada daya, tidak ada sedikit pun kekuatan dalam diri kita itu, ya, tapi tetap syaitan itu menyakiti kita. Ya, kata ulama ini menunjukkan bahwa syaitan itu sangat benci kepada manusia.
Syaitan itu sangat dendam kepada manusia, sehingga dia berjanji, dia memang sudah minta izin sama Allah itu, sudah minta izin. Artinya apa yang dilakukan syaitan, termasuk pada saat kita baru lahirkan, itu sudah dapat izin dari Allah. Ya, sudah dapat izin dari Allah untuk menekan kita, untuk menyakiti kita itu. Ya, paling tidak untuk menggoda kita. Sudah ada SK-nya dari Allah. Ya, sudah ada SK itu. Ada beberapa isi SK-nya itu. Kalau kita mau bahasakan Pak ya, sekalipun bahasa Al-Quran tidak begitu. Pertama SK panjang umur. Itu SK panjang umur itu. Itu isinya yang dalam Al-Quran itu. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan saya sampai hari kiamat. Artinya jangan dulu saya ambil, saya dulu diambil. Ya, jangan dulu saya dimatikan. Jadi SK panjang umur. Yang kedua, itu tadi SK untuk menggoda manusia, untuk menyakiti manusia. Itu sudah ada SK-nya dari Allah. Dan semuanya itu ya direstui oleh Allah. Jadi adanya SK itu ada artinya ada restu dari Allah, ada izin dari Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa besar dendam atau kemarahan iblis atau setan ini kepada manusia, sehingga disebutkan dalam beberapa riwayat, dan dipertegas lagi oleh pandangan para ulama dalam beberapa kitab-kitab tafsir, untuk mendukung kerja dari iblis ini, syaitan ini, agar apa yang diinginkan terkait dengan SK dari Allah itu bisa tercapai, maka iblis membentuk tim. Ada tim yang dibentuk. Ya, kalau bahasa negaranya, bahasa ya kenegaraan, ya membentuk tim kabinet. Ya. Jadi kalau kita mau bahasakan jadi iblis itu membentuk menteri kabinet. Jadi ada menteri-menterinya Pak. Ya, tujuannya apa? Agar bisa fokus. Agar bisa fokus dengan tujuannya iblis itu. Ya, sebab kalau tidak dibagi-bagi tugas begitu, ya dianggap kurang berhasil. Makanya iblis buat tim dalam kabinetnya, ya dalam menteri kabinetnya itu masing-masing diberikan tugas. Ya, dan nanti yang ditugaskan ini, para menteri-menteri ditugaskan ini, dia harus berbuat sesuai dengan tupoksinya. Ya, sesuai dengan tugas yang diberikan kepada mereka ini oleh iblis. Ya, jadi ada bahasa ulama mengatakan ada keturunan iblis. Ya, itu ada keturunannya, itulah yang kita sebut tim. Ada tim. Ini perlu tim Pak, sama dengan ya sekarang ini musim politik ini. Baik caleg ada timnya itu supaya bisa sukses kan. Apalagi pemilihan presiden pasti ada tim-tim. Ya, tujuannya sekali lagi agar bisa berhasil. Nah, bagaimana sebenarnya formasi tim? Formasi kabinet, ya, kementerian yang dibentuk oleh iblis ini. Ya, menurut para ulama itu banyak kementerian. Ya, banyak kementerian yang dibentuk. Cuma yang masyhur ada beberapa.
yang sering disampaikan oleh para ulama, khususnya di kitab-kitab tafsir. Jadi ada beberapa, misalnya dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, ya ada kitab itu banyak juga jilidnya itu. Ketika menafsirkan surah Al-Kahfi ayat 50, di situ disebutkan di antara tim-tim atau anggota atau pasukan-pasukan iblis. Ya, jadi tim kabinetnya iblis. Nah, apa saja tugas-tugas mereka? Yang pertama ya ada disebut tim atau setan Zalambur. Jadi ini namanya, ya nama kementeriannya nih. Kalau kita mau supaya lebih mudah lah. Jadi Kementerian Zalambur. Ya, atau ada juga ulama menyebut Zallaitun. Ini sama ini maknanya. Jadi ada Zalambur atau Zallaitun. Apa tugasnya ini syaitan ini? Apa tugasnya kementerian ini? Inilah tugas ini yang disebut sahibul aswaq. Apa artinya sahibul aswaq? Yaitu syaitan yang ditugaskan oleh iblis untuk menggoda manusia yang ada di pasar-pasar. Iya. Tapi ini bukan menteri perdagangan, ini bukan. Karena ini menggoda manusia supaya supaya melanggar. Jadi itu namanya Zalambur atau Zallaitun. Itu menteri pertama iblis itu. Jadi sekali lagi tujuannya ya jadi disuruh menggoda manusia yang ada di pasar. Untuk apa? Agar para pedagang itu curang. Ya, curang dalam menjual. Ya. Agar para pedagang itu ketika menawarkan barang dagangannya, dia berani bersumpah palsu. Nah, ini semua ini. Jadi kalau ada yang begini, berarti berhasil ini Zalambur. Ya. Jadi ada juga yang melakukan penipuan, ya, kebohongan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu pesan agama ini, ya mohon maaf kecuali memang yang bergelut di pasar. Kalau macam kita ini bukan orang pasar, diusahakan jangan selalu ke pasar. Kurangi ke pasar. Tapi biasanya kan ibu-ibu biasa yang banyak ke pasar itu. Ya itu pesan agama itu sebenarnya. Jangan kita kalau tidak terlalu penting tak usah ke pasar. Kalau tidak terlalu penting. Ya. Jadi itu pesan agama. Ya, sebab dikatakan oleh ulama karena pasar itu merupakan tempat kelalaian dan tempatnya setan-setan jahat. Jadi memang ada riwayat, ya ada riwayat yang menjelaskan mengenai hal ini. Nah, itu menteri pertama itu. Dia ditugaskan menggoda manusia yang ada di pasar, ya agar dia curang, tipu-tipu, dan bentuk-bentuk kejahatan lain dalam hal jual beli. Itu satu. Ada sebelum saya lanjut yang kedua, makanya ada doa yang diajarkan Nabi. Kalaupun kita masuk pasar, agar kita tidak tergoda oleh iblis setan Zalambur ini, itu kita baca Pak, itu ada diajarkan oleh Nabi. Dan itu kita semua hafal itu. Ya. Yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu. Ada tambahannya biyadihil khair. Itu saja teman.
biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, jadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi sebagian ulama mengatakan sebenarnya biar tidak ada itu. Seperti biasalah yang kita sering baca setiap selesai salat kan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh. Tapi memang paling bagus ada biyadihil khair. Itu baca Pak 1 kali atau 3 kali itu baru masuk akal. Insyaallah kita aman, aman. Aman dari kejahatan setan. Kemudian kita pindah ke menteri yang kedua yang dibentuk oleh setan, yang dibentuk iblis. Yaitu ada namanya setan syabru. Ya, setan syabru atau sabur. Jadi ada ulama berpendapat sedikit namanya. Ada bilang sabur, ada namanya syabru. Nah, apa tugasnya ini? Apa tupoksinya ini setan ini? Setan ini disebut sebagai sahibul masaib. Ya, sahibul masaib. Yaitu setan tugasnya untuk menggoda manusia yang sedang ditimpa musibah. Jadi kalau ada yang sedang ditimpa musibah, ya setan itu sibuk di situ. Bukan dia merasa, bahkan melihat itu ini orang terkena musibah ini, justru kita harus bantu dia. Justru setan memanfaatkan itu. Memanfaatkan kita ini dalam kondisi kena musibah itu. Ya, apa tujuannya? Tujuannya agar pertama paling tidak dia benci terhadap takdir yang dia terima. Artinya menyalahkan Allah. Nah, ini kan kesalahan terbesar. Kalau kita sudah salahkan Allah, itu dulu ditanamkan itu. Ya, seakan-akan ada bisikan, kamu kan rajin sholat, kok kenapa salah lu? Sedikit-sedikit musibah. Akhirnya su'uzzon kepada Allah, menyalahkan takdir. Ini semua adalah godaan-godaan syaitan itu. Jadi kalau ada yang berbuat seperti itu, berarti berhasil ini. Ya. Syabru atau sabur. Dan bukan hanya itu, bahkan sampai membujuk atau menggoda manusia itu, ya, agar dia mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dengan musibah itu. Kan ada Pak begitu. Ya, banyaklah. Atau paling tidak, misalnya yang ditimpa kematian, Pak, ya. Di situ kan ujian juga itu. Di situ juga setan. Ya, ada yang meratap, merau-rau. Itu juga setan yang ada itu. Setan yang goda itu. Itu kan meratap, merau-rau kan dilarang oleh agama. Ya, itu yang tidak boleh. Ya, yang boleh itu menangis. Menangis Pak. Jadi kalau ada kematian keluarga kita menangis, itu tidak dilarang. Yang dilarang itu meratap. Ya, yaitu merau-rau sambil menyakiti badannya, itu namanya meratap. Itu yang dilarang oleh agama. Tapi kalau menangis, itu manusia, itu fitrah. Ya, jangankan kita, Nabi sendiri menangis. Nabi sendiri menangis itu ketika istrinya meninggal, ketika anaknya meninggal, ketika cucu-cucunya meninggal, bahkan sahabatnya meninggal, beliau itu menangis. Jadi itu manusia tidak dilarang, yang dilarang itu adalah meratap. Karena ada yang tidak paham ini, kok jangan menangis di situ, nanti disiksa kau punya orang tua itu. Ya Allah, bukan itu yang meratap, betul Pak itu. Kalau kita meratap itu ada pengaruh itu, ada pengaruh Pak. Ya.
Karena sesuatu yang tidak terpuji dalam ajaran agama. Justru pada saat itu, ya, pada saat itu kita dianjurkan untuk bersabar. Jadi cara melawan menteri ini, menteri syabur atau sabur ini, yaitu kita sabar, menerima, serahkan sepenuhnya kepada Allah. Tawakkal ilallah. Itu Pak obatnya. Ya, itu kalau tadi menteri Zalambur itu dengan doa. Kita doa itu, kita terhindar itu. Kalau ini kita tawakal kepada Allah, kita serahkan sepenuhnya. Ini adalah ketentuan Allah. Ini adalah ketentuan Allah. Jangankan ya yang begini, mungkin ada yang lebih hebat lagi ujian yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, menteri yang ketiga ini namanya menteri A'war. Ya, menteri A'war, yaitu sahibuz zina. Itu nama lainnya itu. Apa gelarnya? Sahibuz zina. Siapa A'war ini? Dialah setan yang diutus oleh iblis untuk menggoda manusia agar berbuat zina. Ya, jadi bentuk-bentuk perzinahan yang ada itu semuanya adalah tugasnya A'war, menteri A'war. Inilah A'war ini selalu mendesain sesuatu yang dilarang itu menjadi indah. Menjadi indah, Pak. Ya, khususnya terhadap lawan jenis. Ini yang paling, ya, ini yang tugas utamanya itu. Bagaimana sehingga didesain seindah-indahnya itu lawan jenisnya sehingga bisa terjatuh di situ. Ya, padahal dalam agama kan jangankan zinanya, mendekati saja kan sudah dilarang oleh Allah. Ya, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Secara logika dekat saja dilarang, apalagi melakukan. Tapi kan ada juga salah-salah pikiran ya salah-salah pemahaman itu. Ya dilarang dekat tapi boleh lakukan. Sama dengan larangan fala taqul lahuma uff, ya kan gitu. Janganlah engkau berkata sama orang tua. Ya kalau begitu bisa kita gergaji orang tua kalau maksudnya saja tidak boleh, apalagi berat-berat. Sama ini dekat saja tidak boleh, apalagi melakukan. Ya. Jadi ini tugasnya setan A'war. Bahkan sebenarnya ketika setan atau menteri A'war ini berhasil menggoda manusia sehingga orang tersebut berzina, apakah setan A'war berhenti sampai di situ? Belum. Ya, ada tugas tambahan. Ada kan istilahnya, ada tugas tambahannya Pak. Memang tugas utamanya itu menggoda agar orang berbuat zina, tapi ada tugas tambahannya dia. Ya, artinya ini boleh berhasil boleh tidak, tapi diusahakan berhasil ini. Apa tugas tambahannya? Ketika seseorang sudah berhasil menggoda manusia sehingga mampu berzina, nah setelah itu, misalnya ini lawan wanitanya ini hamil, ya, atau mungkin belum, tapi ada kekhawatiran ini hamil ini bisa menjadi aib dirinya dan keluarganya. Datang lagi A'war ini menggoda, kalau begitu kau bunuh sudah.
beres, ya kan begitu. Minimal aborsi. Memang tidak dibunuh itu pacarnya ini, tidak dibunuh, tapi anak yang ada di dalam itu yang dibunuh. Aborsi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, ini semuanya kerjanya Menteri Awar. Ya. Jadi itulah sekarang kejadian Pak itu yang marak sekarang ketika ingin menutup malu, ya kan? Dia rela membunuh anaknya masih dalam kandungan. Makanya ada ulama mengatakan sebenarnya sekarang ini, kalau dulu ini perbandingan zaman jahiliyah. Ya. Dulu kan pada zaman jahiliyah itu ceritanya Umar radhiyallahu anhu. Ya. Itu kisahnya Umar. Kenapa beliau menangis? Ya, kenapa beliau menangis? Karena beliau mengingat masa lalunya. Setiap anak yang lahir dibunuh. Ya, setiap khusus anak laki-laki Pak. Setiap ada anak laki-laki dibunuh. Itu zaman jahiliyah. Nanti lahir ketahuan laki-laki dibunuh. Tapi sekarang ini belum lahir sudah dibunuh. Berarti sekarang ini sebenarnya ya lebih jahiliyah daripada dulu. Kalau dulu nanti lahir. Sekarang ini nanti sebelum lahir sudah dibunuh anak itu kasih aborsi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Kita berlindung kepada Allah agar kita dijauhkan dari semua. Kemudian menteri yang keempat, ya, namanya Menteri Masuk atau Al-Saud. Masuk atau Al-Saud. Ya, tugasnya sahibul akhbar. Ya, sahibul akhbar. Apa artinya? Yaitu syaitan yang diutus, ditugasi oleh iblis untuk menggoda manusia agar menyebarkan berita bohong, hoax. Nah, itu Pak. Itu Menteri Al-Saud namanya. Atau Menteri Al-Masud. Ya, sekarang kan zamannya banyak berita-berita hoax yang tersebar. Ya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya. Bahkan ini sebenarnya ditujukan ke tukang-tukang ramal itu. Ini sebenarnya ya masuk juga dalam kategori ini. Yang tukang-tukang ramal itu kan menyampaikan berita-berita bohong. Kalaupun ada yang misalnya benar, ya, tapi pernah ini dalam hadis Bukhari, Rasulullah pernah ditanya tentang tukang ramal. Ini dalam hadis Bukhari. Beliau menjawab, sebenarnya mereka itu tidak tahu apa-apa. Ya, lalu ditanya lagi, Nabi ditanya, ya, mengapa terkadang mereka menyampaikan sesuatu yang benar? Ya, lalu beliau membantah. Ya, Rasulullah membantah bahwasanya berita yang diterima dari jin itu, dari setan itu, mungkin saja ada yang benar, mungkin itu faktor kebetulan saja. Ya, tapi itu hakikatnya adalah sesuatu yang penuh dengan kebohongan. Oleh karena itu diancamlah ya orang-orang yang percaya dengan tukang ramal itu oleh Nabi. Hati-hati Pak. Jangan kita kan ada begini, ada kita kehilangan, langsung pergi ke tukang-tukang begitu. Ini saya punya barang ini, kira-kira siapa yang ambil ya? Jangan dipercaya. Kalau kapan kita percaya kata Nabi, ya lam tuqbal salat, ya salat itu diterima selama ya 40 yaum, 40 hari.
Jadi selama 40 hari kita salat kita tidak diterima kalau kita percaya dengan tukar-tukar ramal. Kenapa? Karena apa yang disampaikan mereka itu adalah ucapan-ucapan bohong. Kemudian yang kelima, menteri yang kelima yang dibuat oleh iblis ini, yaitu ada namanya menteri dasim. Ya, menteri dasim. Siapa dasim itu? Sahibul buyut, ya, atau sahibul bait, ya, yaitu setan yang diutus oleh iblis untuk menggoda kita di rumah. Ya, ini khusus di rumah Pak. Itu namanya dasim. Jadi setan yang ada di rumah itu namanya dasim. Ini digoda oleh dasim ini. Ingat Pak, bagi orang-orang yang masuk di rumah tanpa berdoa, ya, minimal baca bismillah atau salam. Jadi setiap kali tidak masuk ke rumah, minimal baca bismillah atau salam. Setiap itu. Kan biasanya ada masuk saja itu tidak. Ustaz kan tidak ada orang di situ. Dia tidak ada orang. Dia tidak ada keluarga di situ, tetap kita salam. Karena yang jawab salam kita itu jin yang ada di situ. Maksudnya jin Islam ya, yang ada di rumah kita itu yang menjawab salam. Ya. Jadi tetap kita baca itu. Tujuannya itu tadi agar kita dijauhkan dari dasim ini, menteri dasim ini. Nah, berupa apa godaannya dia? Dalam hal makanan misalnya, dalam hal makanan, ya, kita rakus dengan makanan. Ya. Selalu makan dengan sekenyang-kenyangnya. Padahal agama kan melarang. Satu. Yang kedua, hubungan suami istri. Jadi kalau ada suami istri sering bertengkar apa, cekcok apa, itu pengaruh menteri dasim. Pokoknya semua kejadian yang ada di rumah itu perannya itu. Makanya kita harus hati-hati. Jadi intinya tadi perbanyak, minimal itu kita setiap masuk rumah baca doa, baca doa. Kemudian yang keenam, ya, menteri walhan, al-walhan. Ya, siapa al-walhan itu? Inilah al-walhan ditugaskan oleh iblis untuk mengganggu manusia dalam ketika dia bersuci, ketika beristinja, ketika dia berwudu, ketika dia mandi, itu yang menggoda. Ketika beristinja misalnya, ya, mungkin misalnya ketika buang air, harus habis dulu kan? Itu kan aturannya. Habiskan dulu air kencingnya itu baru bersihkan. Tapi kan ada, karena mungkin buru-buru air tidak. Ya, ada juga sudah kencing tidak cuci, cuma dikasih begini saja. Biasanya di kampung saya itu sopi-sopi itu karena sudah mau sekali kencing turun, ya, pergi pom-pom, tidak bawa air, begini saja selesai. Oh, hati-hati. Ini sudah ini al-walhan itu yang goda dia. Ya. Kemudian wudu, ada keraguan dalam berwudu. Ada ragu-ragu. Ya, itu semuanya digoda oleh syaitan. Kemudian menteri yang ketujuh, al-khanzab. Ya, ada namanya al-khanzab. Nah, inilah setan yang menggoda kita ketika kita sholat. Ya, makanya kan mungkin pernah saya tulis kayak doanya. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Kita berlindung kepada kehadiran khanzab ini ketika kita sholat. Karena bagaimanapun juga setan ini apapun yang kita lakukan selalu hadir.
Sekalipun dalam hadis dikatakan ketika azan dikumandangkan, dia lari sejauh-jauhnya. Tapi selesai azan datang lagi. Dan kita salat kan? Ketika qamat dikumandangkan, lari lagi. Tapi setelah itu datang lagi, disitulah dia goda kita. Itu kerjanya Khanzab. Kemudian yang terakhir namanya Menteri Wasnan. Di Menteri Wasnan, apa tugasnya? Yaitu tugasnya meniupkan tepung ke mata kita ketika kita beribadah. Ya, baca Quran, baru belum cukup satu halaman dibaca sudah mengantuk. Itu saya tahu Wasnan namanya. Ketika kita ada rasa ngantuk, tapi hakikatnya secara hakikat bukan saya jadi memasukkan meniupkan tepungnya dia, ya tepungnya dia ke mata kita sehingga kita bisa melihat. Dan saya kira inilah susunan kabinet, istilahnya susunan kabinet iblis, di mana dari awal saya sampaikan bahwa iblis itu tidak akan pernah berhenti menggoda kita. Jangankan saat ini, pada saat kita lahir saja sudah digoda oleh syaitan, apalagi sekarang. Oleh karena itu mari kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah, perbanyak ibadah, karena mohon ini agak saya tambah sedikit. Karena di dalam Al-Quran kan iblis menggoda 4 arah, depan, belakang, kanan, kiri. Lalu ada yang bertanya, masih ada 2 arah yang belum, atas bawah. Ya, ulama sampaikan 2 arah ini paling ditakuti oleh syaitan. Ya, kalau kita mau terbebas dari godaan syaitan dari 4 arah, perkuat 2 arah ini. Pertama, atas simbol doa. Artinya perbanyak berdoa, Pak. Jadi kita perbanyak berdoa. Yang kedua, bawa simbol sujud, perbanyak beribadah. Perbanyak beribadah, Pak. Perbanyak sujud. Salat sunnah perbanyak. Insya Allah itu salah satu perisai kita agar terjauh dari godaan syaitan. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan mari kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa da'wa wal irsyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.